Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat untuk menjadi petani-petani muda yang hebat. Kali ini saya mau ngajakkan kawan, saya mau melakukan perawatan ya. Kita mau melakukan pemupukan dan juga sekaligus nanti kita mau bersihin rumput-rumput yang sudah mulai tumbuh ya. Ada di sebagian itu sudah mulai tumbuh. Nah, kali ini kita akan melakukan perawatan pemupukan dengan menggunakan organik. Ini udah siap ya. Ini pupuk yang akan kita siramkan ke tanaman. Ini pupuk organik hasil buatan saya sendiri. Ini bahan dasarnya itu dari NAS. Kemudian kemarin itu saya coba menggunakan udang ya, tapi ini belum saya share ya seperti apa cara penggunaannya, karena saya mau coba dulu ya seperti apa nanti hasilnya. Kalau yang lewat itu yang pernah saya jelaskan sama kawan-kawan itu kan menggunakan nenas dengan ikan lele. Ini saya gunakan udang. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Nanti mudah-mudahan saya bakal bisa mereview nanti ya. Saya sharekan kepada kawan-kawan ya seperti apa hasilnya. Nah, ini alpukatnya juga ini sama usianya sama yang tadi ya. Ini baru 3 bulan. Jadi bibitnya kemarin tuh juga cukup kecil. Kawan-kawan bisa lihat video saya yang lalu, 3 bulan yang lalu saya upload itu. Ukurannya sekitar 40 cm lah ya. Tapi hari ini saya lihat perkembangannya cukup bagus ya. Yang lain juga cukup bagus. Jadi kayaknya ini bakal kita terusin organik ya. Jadi ini belum ada tersentuh kimia. Ini full organik. Kalian bisa lihat nih. Nah, ini juga organik. Perkembangannya saya pikir cukup bagus ya. Oke, nah seperti apa? Kita lakukan pemupukan dulu ya. Oke, yuk. Oke kawan-kawan ya, kali ini kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan ini pupuk organik cair yang saya buat sendiri. Ini bahan dasarnya itu menggunakan udang ya, udang dengan nenas ya, itu bahan dasar utamanya. Jadi kalau yang lewat itu kan saya pernah juga kemarin tuh video yang keberapa kemarin ya, terakhir kayaknya itu saya melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk organik cair juga, tapi bahan dasar itu nenas dengan ikan lele ya. Saya kemarin tuh memang sebenarnya sudah janji saya akan sharing cara pembuatannya, tapi saya pikir-pikir saya harus coba dulu ke tanaman saya ya. Jadi kira-kira nanti kalau memang pertumbuhannya bagus, saya akan sharingkan kepada kawan-kawan supaya nanti kawan-kawan juga bisa mendapatkan manfaat dari percobaan saya ini. Karena ini juga sebenarnya hasil dari dapat informasi ya dari orang-orang tertentu lah ya. Katanya bisa bagus sekali pertumbuhannya kalau kita menggunakan ikan ataupun udang ya, udang terutama. Pokoknya ya sifatnya yang amis lah gitu ya. Nah, jadi di daerah saya ini udang itu cukup sering ada ya, dan harganya nggak terlalu mahal. Jadi saya manfaatkan ini. Dan kita bakal sharingkan nanti. Kalau ini memang berhasil, memang kualitasnya bagus, saya bakal sharingkan. Tapi kalau misalnya nggak bagus, nanti saya nggak akan sharing ya. Toh juga nanti ini karena sifatnya organik, dia saya pikir dampaknya negatif enggak ya. Tapi saya mau lihat hasil maksimalnya seperti apa. Jadi kali ini kita lakukan dulu pemupukan ya. Ini airnya segini. Saya biasanya untuk pupuknya ya, saya kasih dia nggak sampai nggak sampai 1 gayung lah, segini aja, ini udah cukup. Nah, lalu kita campur ya. Oke, jadi yang utama sebenarnya kalau di organik ini, kalau menurut saya sih ya, kita sehatkan tanahnya dulu. Sehatkan tanahnya, mudah-mudahan tanaman apapun kalau sudah subur tanahnya itu bakalan subur ya. Ini tanaman kita ini masih full organik, tidak ada tersentuh kimia, jadi hanya menggunakan pupuk kandang dan pupuk organik cair seperti ini. Yuk kita siram langsung ya. Oke ya kawan-kawan, ini jadi saya bilang tadi kan udah organik ya. Jadi ini yang saya kasih ini hanya pupuk kandang ini pupuk kandang, lalu pupuk organik seperti ini. Jadi nggak ada, belum kita sentuh dengan pupuk-pupuk kimia ya seperti NPK ya atau yang lain. Jadi ini full organik dan saya lihat perkembangannya sebenarnya cukup bagus. Oke, jadi untuk penyiraman seperti ini saya hanya kasih 2 gayung aja karena ukuran juga belum terlalu besar ya. Jadi kita siram seperti ini. 1,
2. Udah cukup ya. Oke, jadi kita siram yang lain. Oke, ini mungkin sebagai sekedar saran ya bagi kawan-kawan yang misalnya belum menanam ya, misalnya masih bingung mau nanam apa ya. Saran saya tanamnya begini ya, kadang-kadang kita kan begini. Ini misalnya kita punya lahan, mau luas mau enggak ya, terserah ya. Yang artinya begini, ketika misalnya kita mau niat menanam tapi bingung varietas apa yang mau kita tanam, apakah alpukat, mangga, kelengkeng atau yang lain ya. Kan kadang-kadang setiap orang punya perspektif masing-masing ya, pandangan sendiri-sendiri beda gitu ya. Saya bilang ini yang prospek, nanti yang lain bilang ini prospek. Menurut saya begini, daripada kita bingung-bingung, jadi kawan-kawan mending tanami itu yang memang secara umum dia prospek dan memang kita sukai gitu. Kalau saya misalnya saya suka dengan alpukat, ya udah saya tanam alpukat, nggak usah mikirin lihat orang nanam mangga berhasil, lihat orang nanam kelengkeng berhasil, nggak usah dipikirin itu. Kalau menurut saya begini sih ya, sekarang ini tanaman apapun itu ya, tanaman apapun itu bakal prospek ya, khususnya buah bakal prospek. Tapi artinya buah-buah yang umum lah ya, yang ada di pasaran itu bakal prospek, dengan catatan kalau memang mau dijadikan bisnis itu harus jumlahnya banyak. Jadi kawan-kawan ya, kalau memang mau serius di budidaya perkebunan itu tanamlah banyak. Jadi kalau alpukat pun nanamnya juga jangan nanggung-nanggung, banyak ya. Paling tidak gini, kalau misalnya kita ada lahan yang bisa mau kita tanami, misalnya katakanlah kita mau nanam 100 batang ya, jadi nanamnya tuh ya udah fullkan 100 gitu, atau paling enggak misalnya 80 batang, sisanya baru tanaman-tanaman yang lain. Misalnya kalau kita mau juga tanaman yang lain, jangan nanti kalau waktu kita nanam misalnya kita sukanya mangga, tanam mangga 20, terus nanti alpukat 20, tanam kelengkeng 10. Nah ini nanti kurang maksimal ya untuk bisnis. Jadi kalaupun misalnya nanti buahnya banyak, berhasil kita nanamnya, juga kita sulit untuk ini, bukan sulit lah ya, tapi paling tidak gini, akan lebih mudah bagi kita untuk menjual ketika buah yang kita jual itu banyak dan jumlahnya satu varietas dan kondisinya banyak. Nah artinya kalau kita pun mau datangkan agen nanti ke tempat kita, itu akan lebih mudah ya. Agen datang mau ambil buah kita, jumlahnya banyak ya. Jadi itu aja ya, tips bagi kawan-kawan. Mulailah, karena ke depan saya pikir di bidang pertanian ini bakal sangat menjanjikan ya. Kenapa seperti itu? Karena saya berpikir begini, sekarang ini nyari kerjaan tuh susah sekali, luar biasa susah. Kalaupun misalnya ada, mungkin kita harus punya orang dalam, atau mungkin juga harus punya apa ya, punya uang lah biasanya untuk nyogok atau gimana. Nah jadi kalau kita di pertanian ya, saya menilai lahan makin lama makin sempit ya, sementara masyarakatnya, rakyat ini terus tumbuh bahkan tambah banyak, sehingga potensi kita untuk kebutuhan bahan makanan itu bakal meningkat. Jadi kawan-kawan, hari ini bagi yang punya tanah, yang punya lahan, kalaupun misalnya sempit cuman bisa tanam 2 atau 3 pohon, silahkan ditanam ya. Anda bakal nikmatin, mungkin 3-4 tahun lagi bakal terasa ya. Nah karena tanaman ini kan berproses ya, butuh waktu, sehingga itu nggak akan terasa ya. Saya sendiri aja itu udah nanam yang di sebelah sana yang umur 1 tahunan, nggak begitu terasa ya. Jadi sekarang ini ukurannya sudah cukup besar ya. Mungkin saya bisa tuh perlihatkan sama kawan-kawan, ini yang udah ukuran kemarin itu, ini yang baru saya tanam. Tapi ini udah 1 tahun di dalam polybag yang agak besar. Jadi kan ukurannya udah besar nih. Atau kita ke sana ya. Di sana itu tanaman saya yang sudah berukuran 1 tahun ya. Kita lihat. Jadi nunggunya sebenarnya di awal-awal itu terasa lama. Tapi karena mungkin dengan kesibukan yang lain, sehingga 1 tahun itu sebenarnya nggak terasa lama. Nih, yang udah berusia 1 tahunan. Dan ini dulu kemarin bibitnya kecil ya, sekitar 30 sentian, kecil sekali. Tapi waktu itu memang saya nggak punya banyak dana ya untuk membeli bibit. Jadi kita manfaatkan aja bibit-bibit yang kecil. Cuman memang perawatannya agak cukup ekstra ya,
karena ukurannya cukup kecil. Nah ini juga nih, ini yang jenis kendil. Ini kendil. Kalau tadi yang ini Mickey, ini Mickey ya, ini khas ya, yang jenis import. Saya tanam, saya ingin tahu seperti apa nanti perkembangannya di sini. Oke, itu aja kan kawan ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.